Shalom adik-adik, selamat datang kembali di ibadah online sekolah minggu Karismata Kids. Ayo kita siapkan hati kita siapkan diri kita mau bersama-sama mengikuti ibadah di GSCA Karismata Kids. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, kita ketemu lagi di sekolah minggu Karismata Kids. Sekarang kita mau memuji Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu, lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena penyertaan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati sekolah minggu kami, jadikan kami anak yang dengar-dengaran. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sekarang kita mau nyanyi apa, Kak? Anak monyet di atas pohon. Ada yang tahu? Oke, kita mau nyanyi itu. Ada yang tahu nggak? Ayo Kak, kita mulai nyanyi. Yang nggak tahu bisa lihat lirik di bawah ini. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam kita mau pujikan kambing empe-empe, beting meong-meong. Kambing empe-empe, kucing meong-meong, kata teblung, tetapi anak Tuhan selalu bergembira, pujilah haleluya. Kambing empe-empe,
Kak Olin akan membawakan firman Tuhan tentang Yesus berbicara tentang doa. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Olin mau ajak adik-adik semua yang di rumah untuk kita berdoa sama-sama sebelum kita memulai firman Tuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami, jadikanlah kami anak-anak yang manis, yang mendengarkan firman-Mu Tuhan, walaupun kami lewat YouTube Tuhan, namun kami mau menaruh perhatian dan fokus kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Nah, hari ini Kak Olin mau berbicara tentang doa. Nah, namun Kak Olin mau mengajak kita buka di dalam firman Tuhan. Buka Alkitab kita, yang di rumah siapkan Alkitab. Dan mungkin ada orang tua juga yang akan mendampingi, memandu. Kita buka di dalam kitab Perjanjian Baru, Matius 5, ayat 5 sampai dengan 15. Kak Olin akan membacakan buat kita ya. Hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, apa yang Yesus ajarkan di dalam doa tersebut? Yang tadi kita membacakan firman Tuhan yang kita telah simak, bahwa doa, ketika kita mau berdoa, kita harus menjauhkan diri kita dari keramaian. Berarti kita harus masuk kamar, atau kita cari tempat yang teduh yang membuat kita merasa nyaman untuk kita berdoa kepada Tuhan. Terus yang berikutnya, nah, apa yang Yesus ajarkan lagi tentang doa? Bahwa doa kita janganlah doa yang bertele-tele. Namun Tuhan tahu apa yang kita mau doakan, apa yang kita minta, apa yang sedang kita gumulkan. Namun jangan pernah berhenti untuk terus mendoakan hal tersebut sampai kita menerima mujizat Tuhan terjadi atas setiap doa kita. Jadi jangan pernah berhenti untuk kita berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, dan berharap kepada Tuhan. Nah, hal apa lagi sih yang Tuhan ajarkan lewat doa kita? Berarti hal yang terakhir adalah kita harus mengampuni. Mendoakanlah musuh-musuh kita, siapapun itu orangnya, bagaimanapun orangnya, kita harus mendoakan mereka. Karena musuh kita juga, kita harus menjadi sahabat bagi mereka juga. Mereka perlu Tuhan, dan
kita perlu mendoakan mereka. Karena dalam firman Tuhan sendiri mengatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga juga akan mengampuni kamu. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kamu. Jadi jika kita mengampuni kesalahan orang, kita memberikan maaf kepada orang lain, Tuhan juga akan memaafkan kesalahan kita. Itulah hal yang penting yang kita harus ingatkan, yang harus ada di dalam doa-doa kita. Mendoakan musuh kita, mendoakan siapapun itu dalam kehidupan kita bawa semua kepada Tuhan. Nah, itu yang Yesus ajarkan, dan Yesus juga mengajarkan itu kepada kita juga sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita mau sama-sama menyebutkan doa Bapa kami di dalam ayat 9 sampai dengan 13. Kita mau sama-sama akan sebutkan ini. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, kita mau tutup firman Tuhan kita di hari ini. Kita mau berdoa mengakhiri kebenaran firman Tuhan. Lipat tangan kita, tutup mata, dan nanti kita juga bukan hanya ayat hafalannya tadi Kak Olin sebutkan, namun kita mau sama-sama sebutkan dalam doa kita pengakhirannya dengan doa Bapa kami. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, apa yang Kau ajarkan tentang doa. Kami mau belajar Tuhan untuk berdoa kepadamu. Kami mau belajar berdoa buat hal-hal kecil, berdoa buat orang tua kami, berdoa buat masa depan kami, berdoa untuk apapun yang kami perlukan Tuhan. Kami yakin dan percaya suatu saat kami akan menerima mujizat daripada apa yang kami doakan Tuhan. Kami mau terus menantikan Engkau Tuhan dalam setiap doa-doa kami Tuhan. Mari kita sama-sama mau berdoa seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada murid-murid Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan jangan lupa datang kembali ya di ibadah online Sekolah Minggu Karismata Kids. Kami tunggu besok minggu depan. Dan Tuhan Yesus memberkati.